Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atoila dari Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai materi yang ada di Matematika Distrik, yaitu pertama tentang kombinatorial, yang kedua itu mengenai graf, dan yang ketiga mengenai pohon. Pertama yaitu kombinatorial. Apa aja yang akan kita bahas di kombinatorial ini? Yang pertama, definisi, enumerasi, kaidah dasar menghitung, dan inklusi eksklusi. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai permutasi, kombinasi, serta permutasi dan kombinasi bentuk umum. Yang ketiga mengenai koefisien binomial dan prinsip sarang merpati. Dan pembahasan terakhir di bab kombinatorial ini yaitu mengenai peluang distrik. Baik, langsung saja. Pertama yaitu definisi dan enumerasi. Kombinatorial adalah salah satu cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusun objek-objek tanpa harus mengenumerasi. Nah, mengenumerasi itu apa? Mengenumerasi itu yaitu mencaca atau menghitung satu persatu kemungkinan jawaban dalam semua penyusun objek tersebut. Nah, jadi solusi apa yang akan kita peroleh dari kombinatorial ini? Yaitu mengetahui jumlah cara mengatur objek-objek tertentu dalam himpunannya. Nah, selanjutnya mengenai kaidah dasar menghitung. Dalam kombinatorial ini kita harus ada kaidah dasar untuk menghitungnya. Nah, di sini ada dua kaidah dasar. Yang pertama mengenai kaidah perkalian atau rule of product. Jadi dalam kaidah ini kasusnya yaitu harus memenuhi kedua percobaan dengan kaidah perkalian ini dipakai ke kasus tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kaidah penjumlahan atau rule of sum. Jadi dalam kaidah penjumlahan ini kita harus memenuhi salah satunya aja dalam percobaan atau yang ditanyakan salah satunya aja. Dengan cara tersebut maka hasil yang atau percobaan tersebut kita tambah. Contoh soal. Warga makmur melaksanakan pemilihan ketua RW yang mana hanya satu orang pria atau wanita, tidak bias gender. Gender, jumlah warga yang memilih sebagai pria sebanyak 40 orang dan jumlah wanita sebanyak 20 orang. Nah, jadi berapa banyak cara memilih ketua RW tersebut? Nah, dalam soal tersebut yang memenuhi hanya salah satu saja. Jadi dalam kasus ini kita menggunakan product of penjumlahan atau kaidah penjumlahan. Jadi penyelesaiannya 40 ditambah 60 sama dengan 60 cara. Selanjutnya soal kedua. Warga dalam pemilihannya di TPS ada saksi yang diwakili jalannya pemilihan untuk memantau. Wakil yang dipilih yaitu satu orang pria dan satu orang wanita. Berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Nah, selanjutnya soal ini menanyakan mengenai harus terpenuhi dua syarat atau keduanya, sehingga dalam kaidah dasar menghitung kita harus memakai kaidah perkalian. Jadi 40 dikali 20 itu 400 cara. Selanjutnya ada perluasan dari kaidah dasar menghitung sebanyak n bilangan. Jadi tinggal dikali aja untuk yang perkalian n bilangnya sebanyak berapa maka dikali sampai n bilangan sebanyak berapa. Nah, kalau di penjumlahan pun sama aja ditambah n hasil bilangan atau banyaknya yang ditanyakan. Contoh aja nih. Langsung saja, berapa banyak bilangan genap 2 digit angkanya? Nah, untuk jawabannya, untuk digit yang pertama kita akan mengisi angka yang ada yaitu 1 sampai 9. Benar tidak? Benar. Nah, untuk digit yang keduanya itu harus genap, yaitu angka 2, 0, 4, 6, 8 sama dengan 5 angka yang mengisi digit keduanya. Jadi banyak cara untuk atau banyak bilangannya tersebut itu tinggal dikali saja, itu 9 dikali 5 bilangan 45. Nah, di dalam enumerasi sendiri ada prinsip inklusi dan eksklusi.
Jadi ingat simbol yang U atau kita panggil atau. Untuk kalau ingin tetap menghafal dengan cepat, ingat aja kalau atau di terakhir ada U, berarti itu lambangnya kayak U gitu. Nah, serta dan, kalau dan itu N kayak mangkok terbalik gitu. Jadi ingat aja dan itu kayak gitu. Jadi prinsip ini kita harus memenuhi terlebih dahulu nilai dannya dulu atau irisan keduanya agar dapat mencari nilai salah satu atau nilai yang memenuhi dalam kasus atau nilai atau. Contoh soal. Di sebuah jurusan dalam suatu perguruan tinggi terdapat 134 mahasiswa tingkat 3. Dari sekian banyak mahasiswa tersebut, 87 diantaranya mengambil mata kuliah teori graf distrik, 73 mengambil mata kuliah matematika ekonomi, dan sisanya 29 mengambil mata kuliah teori graf dan matematika ekonomi. Berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil sebuah mata kuliah baik dalam teori graf maupun dalam matematika ekonomi? Nah, di soal tersebut kita klasifikasikan terlebih dahulu. Kita permisalkan bahwa anggota A yaitu yang mengambil mata kuliah teori graf distrik sebanyak 87 orang, dan anggota B yaitu 73 orang mengambil mata kuliah matematika ekonomi, serta A irisan B atau mengambil keduanya itu 29 orang. Nah, untuk mencari yang tidak mengambil, maka kita cari terlebih dahulu yang mengambil salah satunya, yaitu dengan rumus A atau B sama dengan A plus B min A irisan B, atau pakai rumus prinsip inklusi dan eksklusi, dan didapatkan hasilnya yaitu sebanyak 131. Dan artinya yang mengambil atau yang tidak mengambil sebuah mata kuliah dari teori ataupun matematika ekonomi yaitu irisan atau dari A atau sama dengan 134 dikurang 131 sama 3 orang yang tidak mengambil mata kuliah teori graf ataupun mata kuliah matematika ekonomi. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai permutasi. Nah, permutasi sendiri itu adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Maksudnya permutasi ini yaitu bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian. Nah, dengan rumus atau dilambangkan dengan N dalam kurung N-1 dikali N-2 sampai dengan atau 2 kali 1 sama N sebanyak N bilangan. Nah, dalam permutasi sendiri urutan itu sangat penting. Maksudnya di dalam sebuah kasus permutasi digunakan sebagai urutan itu sangat penting. Nah, selanjutnya ada permutasi R dari N, yaitu maksudnya jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R lebih kecil sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak akan ada elemen yang sama. Atau P dalam kurung N min R sama dengan N absen per N min R absen. Contoh, berapa banyak kata halo yang terbentuk dari kata halo? Nah, cara pertama yaitu terdiri dari 4 kata atau 4 kata, yaitu 4 permutasinya P dan seterusnya sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sebanyak 24 buah kata. Selanjutnya, kode buah buku di sebuah perusahaan panjangnya 7 karakter, terdiri dari 2 huruf yang berbeda dan diikuti dengan 4 angka yang berbeda pula. Penyelesaiannya jadi permutasi N-nya itu 26 didapat dari jumlah huruf, dan yang ditanyakan yaitu terdiri 2 huruf berbeda atau R-nya dikali permutasi 10, yaitu banyaknya angka yaitu 1 sampai 10 dan yang diambil 4, sehingga hasilnya yaitu P
permutasi 26,2 dikali permutasi 10,4 sama dengan 3.276.000. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi sendiri yaitu bentuk khusus dari permutasi, yang mana di dalam kombinasi ini urutan diabaikan atau dilambangkan dengan C, N, R. Sering dibaca N diambil R, artinya R objek diambil dari N buah objek. Selanjutnya kombinasi dengan perulangan. Seperti sebelumnya permutasi R dari N, kombinasi pun ada kombinasi perulangannya, yang mana rumusnya yaitu C N plus 1 R min 1, R atau sama dengan C N plus R min 1, N min 1. Contoh soal. Berapa banyak cara membuat bentuk panitia, komite, komisi, dan sebagainya yang berkenakan 4 orang dari orang sebuah fraksi di DPR yang berkenakan 15. Penyelesaiannya 5 orang yang dipilih, yaitu semisal ya A, B, C, D, E. Kemudian urutan penempatannya tidak diabaikan, atau dalam kombinasi sendiri kan urutan tidak penting, sehingga banyaknya cara memilih anggota penelitian terdiri dari 5 orang tersebut, yaitu C 15,4 sama dengan C 12 kali 12 kali 13 kali 12 4321 sama dengan 1365 cara. Selanjutnya, sebuah pensil dan 15 buah buku dibagikan kepada 3 orang anak. Tiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 pensil atau buku. Ingat, ada 1 pensil atau buku, atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Nah, kita diketahui N-nya itu sama dengan 5, dan R1 itu pensil ya, sebanyak 10, dan R2 nya itu 15 buku. Nah, membagi ke 10 pensil itu kepada 3 anak dengan rumus kombinasi perulangan, yaitu C3 plus 10 min 1 sama dengan 10 cara. Nah, untuk membagikan 15 jeruk kepada 3 anak, yaitu 3 plus 15 dengan 15 cara. Jumlah cara pembagian kedua benda itu dimasukkan ke rumusnya, yaitu jadi C 12,10 kali kombinasi 19,15. Nah, selanjutnya ada kombinasi dan permutasi bentuk umum, atau kita rumuskan yaitu seperti gambar. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata nasionalisme? Nah, penyelesaiannya jumlah atau banyaknya kata yaitu terdiri kata N, A, S, I, O, N, A, L, I, S, M, E, di mana huruf N sebanyak 2 buah, huruf S sebanyak 2 buah, huruf A sebanyak 2 buah, dan huruf E 2 buah. Jumlah total huruf atau kata penyusunnya yaitu 12 buah. Nah, kita ada 2 cara. Yang pertama pakai permutasi dari R ke N, yang mana P12 per 2,2,2,2 sampai tadi sama dengan jumlahnya 29.937. Nah, cara kedua yaitu menggunakan kombinasi dan variasi bentuk umum, yang mana C-nya langsung 10,2, C 8,2, C 6,2, dan C 0,42, dimana diambil dari 8-nya ini 10 dikurang 2 dan seterusnya, 8 kurang 2 6,2, 4,2, dan 2i-nya ini dari yang tadi sebanyak huruf yang samanya tersebut. Nah, selanjutnya ada koefisien binomial, yang mana koefisien ini untuk X, N, K, min, KY, K adalah C, N, kombinasi N, K. Nah, bilangan C, N, K disebut dengan koefisien binomial. Contohnya, X plus Y pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi konsep koefisien binomial ini seperti segitiga Pascal. Semisal
misal X plus Y kuadrat. Nah, kita pakai yang ini. Jadi ini X kuadrat kan, X pangkat 2 sekarang X kuadrat. Nah, ditambah semisal dibuat ya. Jadi semisal X plus Y kuadrat. Nah, sesuai dengan konsep segitiga Pascal, X kuadrat itu masuknya yang ini, sehingga kita langsung aja X kuadrat kan X dipangkatin kuadrat itu X kuadrat ditambah X kali Y XY, atau ini aja deh, X plus Y kali X plus Y sama dengan, nah kan ini kali pelangi XY YX atau X Y kuadrat. Nah, ini jadi hasilnya kan kayak gini. Nah, yang ini kan sama XY ditambah XY di 2XY. Nah, itu. Nah, kalau pangkat 4 itu tinggal menyesuaikan aja, misalkan X pangkat 4 kan ini pas segitiga Pascalnya di sini nih. Berarti konsepnya 1 4 6 4 1. Nah, kan ini X plus Y pangkat 4. Kalau dijabarkan agak ribet. Nah, itu makanya pakai segitiga Pascal lebih mudah. Nah, untuk pangkatnya ini tinggal kalau X pangkat 4 berarti selanjutnya X pangkat 3 dikurang 1 aja X pangkat X nya. Nah, kalau Y nya dimulai dari Y pangkat 0, Y nya nggak ada, baru Y pangkat 1 gitu, Y nya ditambah aja sama 1 gitu. Jadi itu dan Y pangkat 4. Yang selanjutnya ada konsep sarang merpati. Jika n plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam sebuah n buah kotak, maka sebagian sedikit dapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, prinsip merpati ini hanya diterapkan dengan baik, dan dia hanya memberikan objek-objek yang ada, bukan memberitahukan bagaimana saya objek atau berapa banyaknya objek gitu. Nah, masalahnya lagi di prinsip ini tidak mengetahui kotak mana yang berisi atau lebih dari 2 ekor. Nah, atau kan ini merpati gitu. Jadi ada prinsip sarang merpati yang dirapatkan. Nah, konsepnya itu seperti satu kotak yang berisi minimal seiling M modulus N gitu. Nah, seiling itu kayak ini nih. Aduh. Seiling itu kayak ini. Saya ini kayak ini. Jadi X seiling X itu kan 12 modulus 5. 12 bagi 5 itu kan ada 2,5 atau dapat 2 lebihnya nih. Jadi kita naikin gitu. 3 gitu. Pokoknya ada koma berapapun, 0,1 tetap dinaikin. Seperti itu. Contoh soal, semisal X plus 2Y pangkat 5 kuadrat. Nah, pakai konsep segitiga Pascal yang mana kalau pangkat 5 berarti 1 5 10 10 5 1. Nah, kalau kalian nggak hafal segitiga Pascal, tinggal bikin aja. Jadi dimulai dari 1 3 ini nih, 3 1 4 ini tinggal tambah aja nih. Jadi setiap di sini ada satu pokoknya di awal dan akhir itu 1. Ingat aja 4
6, 1. Nah kalau 5 berarti 1, 5, 10, 10, 5, 1, dan seterusnya. Nah kalau 5, nah untuk pangkatnya itu kayak tadi, misalnya x pangkat 5 diawali dengan x pangkat 5 berarti x pangkat 5 dikurang lagi x pangkatnya sama min 1 jadi x pangkat 4, x pangkat 3, dan y nya bertambah y pangkat 1, y pangkat 2, pangkat 3, y pangkat 4, dan y pangkat 5. Nah untuk di sini kan ada 2y, nah tinggal dikali aja sama pembilangnya kan, 2 kali 10 berarti 20, 2 kali 5 berarti 20. Nah misalnya seperti itu, dan ini jawabannya. Nah kalau nomor 3, nah ini juga sama kan, kalau ini mah 3 ya, ini pangkat 3 berarti kan, kalau 3 kan 1, 3, 3, 1. Nah tinggal kali aja kan, 3 x pangkat 3 kuadrat itu 27 x pangkat 3. Nah 3 nya dipangkatin 3 dulu, dan x juga dapat pangkat 3 nya, jadi 27 x pangkat 3 plus x kuadrat y, dan ini kan 3 berarti 3 dikali 3 dikali 2. Ini jawabannya. Nah ini untuk konsep contoh soal bersarang merpati. Semisal ada modulus 97 bagi 12, nah ini kan 8, berapa gitu. Nah diseilingin jadi 9 gitu. Dan ada lagi ini dari soal yang ini kita hanya mengetahui berapa huruf alfabet yang dipasangkan, tetapi nggak tahu ada berapa banyaknya. Tapi ini Anda memperkirakan gitu di konsep merpati ini. Selanjutnya pembahasan yang terakhir di kombinatorial ini mengenai pulang listrik. Pulang listrik itu kejadian yang mungkin terjadi atau munculnya sampel dalam ruang pada sebuah kasus yang ada. Nah ruangnya tersebut itu anggota yang terbatas, dan semakin besar nilai peluangnya maka kejadian atau prosesnya dapat terjadi. Nah sifat peluang listrik tersendiri yaitu 1 P lebih besar daripada 0 atau P lebih kecil sama dengan 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi hasil peluang itu tidak boleh negatif, tetapi tidak boleh lebih dari 1. Jadi 1 aja gitu bolehnya, paling besarnya. Nah kalau titik contoh dalam ruang sampelnya atau probabilitasnya itu 1. Nah selanjutnya kejadian atau event. Kejadian yaitu himpunan dari bagian himpunan. Jadi kejadian itu sebuah anggota yang ditanyakan dibagi sama banyaknya sampel atau banyaknya objek yang menyusun nih, atau ini semestanya yang ditanya kejadiannya. Contoh seperti angka dadu ini yang ditanya peluang kejadian munculnya atau lebih dari atau sama dengan 10. Berarti ini kita cari yang sampelnya yang menghasilkan jumlahnya dari kejadian 10. Nah ini, nah berapa banyak sampelnya? Ada 36, dimana satu dadunya itu ada 6 anggotanya. Kalau 2 berarti 36. Nah ruang sampelnya itu atau ruang kejadiannya itu ada 8, yang mana 4 ada pertemuan dari 4,4 ya, langsung kita jabarkan satu persatu, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6. Dan ke bawahnya juga sama, kan ada 2 nih sampelnya, 2 ruang sampai 6 juga. Nah yang kita dapatkan jumlahnya dari 10 itu yaitu ini, dan kita dapatkan angka kejadiannya itu atau peluang kejadian E yang ditanyakan dari jumlahnya lebih dari atau sama dengan 10, yaitu sebanyak ada 6 dibagi sama banyaknya N atau sampelnya yaitu 36, dan kita kecilin 1/6. Nah selanjutnya kita bahas mengenai konsep himpunan pada peluang listrik. Jika
peluang A irisan B, maka kejadiannya itu sigma xi anggota di A irisan B atau P xi. Dan komplement peluang bahwa kejadian A aksen, komplement dari kejadian A aksen terjadi adalah P A aksen sama dengan banyaknya sampel dikurang anggota A ini S aksen mutlak S. Nah, satunya ini dapat dari S per S dikurang 1 ini berarti dikurang A per S. Nah, A per S sendiri itu sama dengan PA. Kenapa? Dapat dari rumus yang sebelumnya tadi nih, yang mengenai yang ini. Itu seperti itu contoh soalnya. Seperti ini contoh soalnya. Jadi yang ditanyakan yaitu berapa banyaknya kejadian beli salah seorang betulan. Selanjutnya membahas mengenai pembahasan graf. Konteks yang akan kita bahas di graf sendiri yaitu ada 4 pembahasan lagi. Yang pertama mengenai sejarah, definisi jenis-jenis graf. Yang kedua yaitu mengenai terminologi graf. Yang tiga itu representasi graf. Yang keempat itu isomorfik, planaritas graf, lintasan dan sirkuit atau Leonard Hamilton, short class part problem, algoritma yang terdiri dari Dijkstra dan TSP traveling salesman problem, dan ada pewarnaan simbol graf yang dibagi menjadi pewarnaan simbol graf bilangan dan Walsh-Powell. Nah, sejarah graf sendiri digunakan untuk merepresentasikan objek-objek listrik dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, sejarah graf sendiri terjadi awal pada tahun 1736 seorang Knausgård yang mengatasi jembatan. Bagaimana bisa melalui suatu jembatan tepat sekali tanpa harus mengulang ke tempat semula gitu. Jadi kayak jalan paling cepatnya gitu loh graf ini digunakan. Nah, graf sendiri merepresentasikan simpul atau vertex. Atau vertex yaitu daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan. Nah, sisi atau G ini V, ini E. Jembatan atau garis sambungan. Nah, ya, berarti simpul itu berarti kan titik-titik. Nah, berarti simpul ini nih, simpul ini simpul, ini simpul, ini simpul. Nah, G itu yang menghubungkan. Jadi ini E, ini V. Nah, ini definisinya seperti ini. Contohnya ya, langsung aja. Simpul grafnya V-nya ada berapa? V-nya apa aja? Atau titik-titiknya ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang menghubungkannya itu ada 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 3 ke 4. Tidak ada yang menghubungkan gitu. Nah, jenis-jenis graf. Nah, graf sendiri dibagi menjadi 2 jenisnya, yang mana berdasarkan tidak adanya gelang atau sisi ganda pada suatu graf dan berdasarkan orientasi arah pada sisinya. Jadi yang pertama kita bahas mengenai tidak ada adanya gelang atau sisi. Gelang itu maksudnya di sini yaitu berganda atau yang menyerupai gelang gitu. Yang bulat ini. Nah, ada 2. Yang pertama graf sederhana atau kita biasa sebut simple graf. Nah, graf ini tidak mengandung gelang atau sisi ganda. Nah, contohnya seperti gambar ini yang tidak ada atau graf sederhana. Nah, graf sederhana atau unsimple graph mengandung sisi ganda atau gelang. Nah, sisi gandanya itu ini nih, sisi gandanya bola ada berbalik arah gitu. Dan gelangnya itu ke tempat semula gitu.
Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan orientasi arah. Jadi graf itu ada yang berarah dan tidak arah. Yang nggak berarah, yang nggak ada arahnya gitu. Simple sih gitu. Nah, kalau ada arahnya berarti ini graf yang berarah. Seperti itu. Contoh. Himpunan mahasiswa RPA membuat kompetisi pertandingan bola basket antara mahasiswa. Buatlah gambarnya yang merepresentasikan sistem pertandingan yang diikuti oleh 6 tim dengan sistem setengah kompetisi, di mana setiap kompetisi ini mempertemukan setiap timnya dengan semua tim sebanyak 1 kali. Jadi di sini pertama setiap tim dapat berganda gitu. Nah, atau kita contohkan seperti ini. Kita permisalkan ada timnya itu ada 6 ya tim ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, sistem setengah kompetisi. Setengah kompetisi itu maksudnya kalah langsung gugur gitu. Jadi gitu sistemnya. Nah, setiap timnya bertemu sebanyak 1 kali, hanya sekali aja. Misalkan 1 ke 2, 1 ke 6, 1 ke 5, 1 ke 4, 1 ke 3. Nah, ini kan bertemu semua dan sistemnya kan itu setengah kompetisi. Nah, dan kalau digambarkan grafnya ini seperti ini. Jadi graf itu membantu dalam sistem kompetisi juga. Dan banyaknya edge atau garis penghubungnya itu 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Nah, ini kan nggak ada 2,1 karena harusnya ada ya. Harusnya ada di sini nih, maaf salah. 2,1. Sama ini juga ya, aturan seperti itu. Nah, pembahasan yang kedua mengenai terminologi graf. Terminologi graf ini terbagi menjadi banyak gitu. Nah, di sini kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai terminologi bertetanggaan, yang mana bertetangganya itu setiap semisal simpul 1 pada gambar di samping ini, simpul 1 bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3. Bertetanggaan itu yang segaris gitu, menghubungnya ada segaris atau E-nya gitu. Ini bertetanggaan. Namun dia tidak bertetanggaan dengan 4. Nah, karena tidak ada garis yang menghubungkan ke sini, jadi dia tidak bertetanggaan. Nah, terminologi yang pertama. Terminologi yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Nah, bersisian sendiri yaitu sisi 2,3 dengan simpul 2 dan 3. Bener kan? Ya. Dan yang ini 1,2 tidak bersimpulan dengan 4. Ya benar, jelas banget. Tidak bersimpulan, harusnya 1,2 bersimpulannya. Dan selanjutnya itu derajat atau degree. Dimana derajat sendiri yaitu banyaknya E atau garis penghubung gitu. Derajat 1 itu berapa? Ada 2, yang pertama untuk kedua dan 1 ke 3. Sama dengan derajat 4 juga sama, derajat ke 4 ke 2 dan 4 ke 3. Nah, kalau derajat 2 dan derajat 3 itu ada 3, yaitu penghubungnya 2 ke 3, 2 ke 1 dan 2 ke 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai simpul atau simpul terpencil. Selanjutnya itu mengenai simpul terpencil, yang mana simpul terpencil ini tidak ada yang menghubungkan atau tidak ada E yang menghubungkan. Nah, jumlah derajatnya itu 0. Kalau simpul terpencil kan tidak ada yang menghubungkan.
Dan ada lagi simpul anting-anting atau pendant vertex, yaitu derajat 4 yang berdekatan dengan simpul terpencil, kan ada 4 nih. Jadi kita sebut simpul antang-antang, anting-anting atau pendant vertex. Nah, selanjutnya itu ada himpun atau graf yang himpunan sisinya kosong. Jadi tidak ada penghubung sama sekali. Nah, atau dinamakan n, semisal graf n, n5, berarti jumlah simpulnya ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, n-nya itu jumlah simpulnya, atau dinamakan n, n. Selanjutnya mengenai derajat pada graf berarah. Nah, kalau graf berarah itu rumusnya seperti ini. Jadi jumlah derajatnya itu derajat yang masuk ke simpul tersebut sama derajat yang keluar ke simpul tersebut. Semisal nih, derajat 1 yang masuknya itu ada 2, itu yang ini sama yang ini 2 nih. Yang keluarnya 1, yaitu yang ini. Jadi jumlah derajat 1 itu ada 3. Yang kedua pun sama, ada 5, ada 4, dan ada 3. Selanjutnya terminologi graf yang itu lama jabat tangan, yang mana maksudnya jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G dengan V, E, maka sigma V anggota V derajat V sama dengan 2 mutlak. Jadi lemma jabat ini jumlah derajatnya itu genap. Gimana itu? Kita langsung ke contoh soalnya dulu. Perhatikan gambar di samping. Tentukan jumlah ketetanggaan, bersisian, dan bersimpulan, simpul terpencil, dan ketetanggaan. Kita pakai permisal aja penyelesaian. Misalkan tetangga simpul 1 pertengahan dengan simpul 2 dan simpul 3. 1, 2, dan 3. 2 dan 3. Ini 2 dan 3, maaf, salah. Bersisian, kita pakai sampelnya 1 aja ya. Nggak apa-apa sih, itu sudah mewakili. Dan selanjutnya bersisian. Bersisian itu misalkan sisi 1 dan sisi 2. Nah, bersisian itu semisal sisi 1 sama sisi 2 bersisian dengan bersisi ganda. Nah, ini kan ganda nih. Ganda simpul 1 dan simpul 2. Nah, sisi 3,3 yaitu sisinya gelang atau loop dengan sisi 3 dan sisi 3. Nah, simpul terpencil ada nggak? Tidak ada. Nah, simpul derajatnya yaitu derajat 1. Berapa jumlahnya? Ada 3, berarti 1, 2, 3. Derajat 3 ada berapa? Ada 4. Kenapa ada 4? Nah, kita hitung nih. 1, 2. Nah, kalau loop gini dihitung 2. Seperti itu. Selanjutnya nih. Ini mengenai lemma jabat. Jadi, apakah mungkin derajat masing-masing simpul di bawah ini dibuat graf sederhana? Semisal 3, 3, 4, 2, 0. Itu 1, kita misalkan sampelin ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, sampai simpul 5. Nah, jumlah derajatnya itu 3, 3, 4, 2. Nah, jumlahnya itu genap tidak? Genap. Kita jumlahin semuanya, ada 12. Dan itu mungkin bisa dibuat derajat atau dibuat simpul sederhana. Nah, selanjutnya yang B, ada soal ini nih. Kita cek lagi, kita jumlahin. Apakah genap? Ya, genap. Tetapi di sini ada simpul berderajat 5 sehingga disebut graf sederhana tidak. Masih ada yang tersisa 1 sehingga tidak bisa dibuat simpul sederhana. Nah, selanjutnya ada lagi terminologi graf pada lintasan atau plat.
Jumlah sisi dalam lintasan tersebut, lintasan 1, 2, 4, 3, dan graf di samping memiliki panjang 3 lintasan dengan baris sisi. Nah, kalau yang pertama itu lintasan, dimana jumlah sisi dalam lintasan tersebut adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. Nah, graf di samping memiliki panjang 3, yaitu sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Nah, ini panjang lintasannya. Nah, panjang siklus atau cycle atau sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 pada graf memiliki panjang 3. Jadi lintasan yang awal dari dan berakhir pada simbol sirkuit. Oh, jadi lintasan itu yaitu awal dan akhir pada simpul yang sama. Jadi seperti ini, atau juga bisa ini nih, 2, 4, 3, 2, itu juga bisa sirkuitnya. Nah, terminologi yang kedua itu terminologi terhubung, yang mana dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika lintasan V1 dan V2 ke V2 terdapat lintasan V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1 dan Vj dalam himpunan terdapat lintasan V1 ke Vj. Perhatikan gambar di sana. Dua buah simpul V1 dan simpul disebut terhubung jika lintasan. Nah, jika tidak terhubung maka dia disebut discrete graph. Nah, dua simpul U dan V graf berarah G disebut terhubung saling kuat jika terdapat lintasan berarah U ke V, juga sebaliknya U V ke U, dan juga sebaliknya yang tidak terhubung jika tidak ada U dan V terhubungnya lemah gitu. Yang selanjutnya itu terminologi graf, upagraf, subgraf, dan komplement graf. Yang mana misalkan G, V, E adalah sebuah graf dan G1 sama dengan V1 sama E1 adalah upagraf atau subgraf dari G. Komplement dari graf G1 terdapat graf G adalah graf G sama dengan V2, E1 sedemikian E2 sama dengan E-1 dan adalah himpunan hasil simpul yang berangkatan E2 bersihkan dengannya. Komponen graf, koneksi komponen jumlah maksimum of graf terhubung dalam graf G. Graf di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Selanjutnya ada komponen graf atau connection komponen. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimal atau maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di samping ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Ini sama ini sama ini, dan sebaliknya ini sama ini dan sebaliknya. Dan upagraf rentang spanning subgraf yaitu upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari graf sama dengan V, E dikatakan upgraph rentang jika V1 sama dengan V, yaitu V1 mengandung semua simpul dari G. Nah, seperti ini. Contoh yang di sini mengandung semua simpul. Yang selanjutnya itu cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah hubungan sisi bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jika set cut selalu menghasilkan 2 buah komponen pada graf di bawah, pada graf di samping ini 1,5, 1,5, 1,4, 2,4, 2,3 adalah satgas. Terdapat banyak satgas pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,5, 4,5, 4,5 juga adalah satgas atau 5,6 dan tetapi 1,5, 4,5, 4,5, 3,4, 3,4 bukan satgas sebab himpunan bagiannya adalah 1,5 adalah satgas. Jika dijabarkan seperti ini. Selanjutnya graf berbobot atau Y graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot seperti ini.
Ini harganya 10, ini 12, ini 8. Nah, selanjutnya graf sederhana khusus. Nah, atau graf lengkap atau complete ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap terdiri dari n buah simpul adalah n dalam kurung n-1 kurung per 2. Seperti ini. Graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan si n. Selanjutnya ada graf teratur regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah r, maka graf tersebut disebut dengan graf teratur dengan derajat r. Jumlah sisi pada graf teratur adalah n r per 2. Selanjutnya ada graf bipartite. Graf yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada graf menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartite dan dinyatakan sebagai G, V1 dan V2. Pembahasan yang ketiga mengenai matriks ketetanggaan. Nah, tadi kan mengenai ketetanggaan terminologi, dan ini representasi grafnya menggunakan matriks. Nah, ini contohnya seperti jika tidak ada hubungannya dilambangkan 0, jika ada berarti 1, jika ada 2 berarti 2, dan seterusnya seperti itu. Semisal 1 dan 1 ke 1 ada hubungannya tidak ada 0, berarti 1 ke 2 itu ada hubungannya itu 1 ke 2 berarti 1 ke 3 itu bolak-balik, jadi ada 2. 1 ke 4 tidak ada jadi 0, dan seterusnya. Dan itu untuk ke matriks ketetanggaan. Dan A sama dengan A, G yaitu di mana A jika simpul I dan J bertetanggaan, 0 jika I dan J tidak bertetanggaan, dan tadi saya sebutkan tadi jika tidak bertetanggaan berarti 0 disimpulkannya. Dan untuk yang berbobot ini tinggal diisi aja bobotnya, tetangganya misal 12, maka AB 12 tambahkan 2 AB sama dengan 12 dilambangkan. Nah, tanda ini jika dia tidak bertetanggaan. Selanjutnya metrik persisian. Nah, jika AIJ sama dengan di mana 1 jika simpul I dan J bersisian, 0 ditarik jika I dan J tidak bersisian. Contohnya seperti ini. 1 dan E1 dan E1 itu 1 persisian, 1E2 persisian 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya senarai ketetanggaan atau adjacent list. Nah, kalau ini sama aja atau yang menghubungkannya dia kemana aja. Simpul 1 dia bertetanggaan dengan simpul 2 dan simpul 3, dan seterusnya itu. Selanjutnya isomorphic graph. Graf isomorphic ialah dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Semisal dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorphic jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan berkesisian tetap terjaga. Dari definisi graf isomorfik tersebut, dua buah graf isomorfik harus memenuhi ketiga syarat. Pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, sisi yang sama, dan simpul derajat yang sama. Namun ketiga syarat tersebut juga belum cukup, perlu digambarkan grafnya secara manual. Dan selanjutnya ada planaritas graf, yaitu suatu graf disebut planar jika digambarkan di bidang tanpa adanya ruas berpotongan. Graf yang termasuk planar yaitu tri atau pohon, kubus, bidang 4, bidang 8 berat. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika hubungan antara tiga graf di samping adalah apakah termasuk isomorfik atau tidak? Nah, apa jawabannya? Pada gambar A1 atau G1 dengan gambar B, hubungan B2 itu
isomorfik, tetapi tidak isomorfik dengan G3. Bisa dilihat dengan secara isomorfik. Kita lihat jumlah simpulnya sama antara G1 dan G2. Ada berapa simpul? Ada 4. Nah, jumlah sisinya juga sama. Misalkan A keempat, berarti simpul A1,4 berarti simpul 1,4 bersisian dengan 100. Sama juga dengan A dan C, seperti itu. Nah, tetapi tidak dengan G3. Kenapa? Karena kita lihat aja dari jumlah simpul juga beda. Jumlah simpul sama, tetapi jumlah derajat yang berbeda. Ya, perhatikan gambar di samping. Apakah graf tersebut termasuk ke dalam planar graf? Tidak, karena jika dijabarkan terjadi perpotongan di titik H3 ke W dan H3 ke G, sehingga di atas bukan graf planar. Nih, bisa dibuktikan dengan contoh gambarnya seperti ini. Terjadi perpotongan di antara H ke W dan H ke G, H3 ke G dan H3 ke W, H3 ke W dan H3 ke G. Ada perpotongan, jadi tidak planar. Selanjutnya ada Euler formula atau rumus formula, terbagi menjadi dua teorema. Yang pertama, teorema satu mengenai rumus Euler, di mana graf sederhana terhubung dengan sisi E dan V atau titik itu. Misalkan R adalah banyaknya daerah dalam sebuah representasi planar G, maka V dikurang E ditambah F sama dengan 2, di mana F yaitu banyaknya simpul, E banyaknya ruas, dan F banyaknya bidang atau region, termasuk bidang keluar. Contoh pada gambar di samping. Pada gambar di samping, E sama dengan 11 dan V sama dengan 7, maka R-nya yang kita cari yaitu mengenai banyaknya daerah pada sebuah representasinya yaitu 11. E-nya kan ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan V-nya ada 7, 1, 2, 3. V-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka selanjutnya ada teorema Kuratowski. Itu berguna untuk menentukan dengan tegas pelanaran suatu graf, di mana sifat graf Kuratowski adalah 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. 3. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah minimum. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung apa graf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski dan homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Contoh pada digambar di samping, graf G tidak planar karena ia mengandung graf sama dengan K3,3. Graf G tidak planar karena ia mengandung G1 homomorfik dengan K5 dengan membawa simpul-simpul berderajat 2 dari G1 diperoleh K5. Selanjutnya adalah lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang masing-masing di sisi dalam graf tepat satu kali, di mana sirkuit ini melewati masing-masing sisi satu kali juga. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan dengan graf semi-Euler. Teoremanya 1. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi-Euler dan hanya jika terhubung dengan memiliki dua simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Graf tidak berarah G adalah graf Euler memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. A. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika dia terhubung dengan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama.
G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Yang pertama memiliki derajat atau keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Contoh soal. Misalkan sebuah graf planar terhubung mempunyai 20 titik. Setiap titik mempunyai 3 derajat. Ada berapa banyak daerah yang terbentuk? Nah, ini ditanya lagi R-nya. Dimana kita ketahui V-nya itu sebanyak 20 derajat itu 3. Maka dengan dirumuskan 3 dikali 20 sama dengan 60, di mana 2E sama dengan 60 dibagi E sama dengan 30. E sama dengan 2 atau tadi sama aja rumusnya V min R sama dengan V min E min V plus 2 sama dengan 30 min 20 plus 2 sama dengan 12. Pada gambar di atas terdapat graf berarah. Tentukan dari ketiga graf tersebut yang termasuk Euler, semi-Euler, dan atau bukan keduanya. Nah, graf yang berarah Euler yaitu graf 1. Graf pada gambar A itu termasuk Euler. Kita lihat dari AGC, BGE, DFA. Nah, selanjutnya graf berarah semi-Euler, di mana lintasannya itu ada D, A, B, D, A, B, D, C, B. Ini termasuk semi-Euler. Nah, graf yang C itu graf bukan Euler atau semi-Euler. Jadi tidak jelas gitu lintasannya. Selanjutnya, graf di atas ditentukan dari tiga graf tersebut, termasuk Euler, semi-Euler, atau bukan keduanya. Ini bukan graf berarah ya. Kalau bukan graf berarah berarti kita lihat dari percobaan kan 3, 1. Lintasan terpendek 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Itu termasuk semi-Euler lintasannya. Yang kedua 1, 2, 4, 6, 2, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 3. Itu termasuk graf semi-Euler, dan terakhir itu graf Euler. Selanjutnya ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton seperti kayak Euler. Nah, di beberapa kasus juga ada graf yang mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Dan selanjutnya ada shortest path problem. Lintasan terpendek adalah jalur yang dilalui oleh suatu node ke node, titik ke titik yang lainnya dengan besar dan memiliki nilai akhir yang paling kecil. Jadi kita nyari lintasan yang paling pendek. Nah, lintasan terpendek sendiri memiliki 4 macam lintasan, seperti lintasan up-pair short path, lintasan all-pair short path, lintasan single short path, serta lintasan intermediate short path. Selain itu, algoritma lintasan terpendek memiliki beberapa jenis algoritma seperti algoritma Grady, algoritma Ziga-Kelsey, serta algoritma Bell-Ford. Setiap jenis algoritma ini tentunya memiliki ciri khas tersendiri serta memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh soal. Pada gambar di samping, tentukan apakah lintasan Hamilton atau sirkuit Hamilton. Penyelesaian. Graf A dan B memiliki lintasan Hamilton, di mana graf A yang termasuk lintasan Hamiltonnya yaitu 3, 2, 1, 4, dan graf B yaitu 1, 2, 3, 4, 1. Graf C tidak memiliki lintasan dan sirkuit Hamilton.
Algoritma Gigakarsa. Selanjutnya ada algoritma Gigakarsa. Gigakarsa merupakan salah satu algoritma dalam memberikan lintasan terpendek dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Prinsip dari algoritma ini yaitu mencari titik lokasi dengan pencarian dua lintasan yang paling pendek. Pada setiap iterasi, jarak titik yang diketahui titik awal diperbaharui bila ternyata didapatkan titik yang baru memberikan jarak terpendek. Syarat, graf dapat digunakan graf manapun, baik terarah maupun tidak terarah. Sisi edge dalam graf harus bernilai positif dan terhubung antar grafnya. Selanjutnya ada algoritma TSP atau Traveling Salesman Problem. Penyelesaian masalah TSP kita dapat menjadi dua metode, yang mana ada metode proksimal dan optimal. Nah, metode optimal tersendiri akan menghasilkan hasil yang optimal, sedangkan yang proksimal akan menghasilkan hasil yang mendekati optimal. Nah, pada algoritma TSP sendiri, metode optimal itu terdiri ada tiga yaitu complement enumeration. Metode ini akan mengenumerasi setiap kemungkinan yang terdapat dalam graf. Setelah itu, algoritma ini akan menyonikan lintasan mana yang paling minim. Jadi, sama aja algoritma TSP, Gigakarsa, dan short path problem itu mencari lintasan terpendek. Yang selanjutnya ada pewarnaan simpul graf bilangan. Pewarnaan simpul atau vertex coloring adalah anggota warna pada simpul dalam graf hingga tidak ada dua simpul bertetanggaan yang memiliki warna yang sama, dan pemberian warna ini juga harus digunakan seminimal mungkin. Contoh dari pewarnaan simpul adalah pengaturan warna lampu lalu lintas di perempatan jalan guna mengatur lalu lintas. Contoh seperti gambar di samping ini memberikan pewarnaan yang berbeda pada setiap tetangganya, semisal yang hijau dengan yang merah dengan yang biru, sehingga tidak terjadi kesamaan warna seperti itu. Dan selanjutnya ada pewarnaan simple graph atau Wald-Powell 7. Kita dapat menggunakan algoritma Wald-Powell untuk mewarnai satu graf dengan banyak warna minimal sebagai berikut. 1. Urutkan semua simpul berdasarkan derajatnya dari derajat besar yang ke kecil. Ambil warna pertama, misal warna merah. Warnai simpul pertama yang sudah kita urutkan berdasarkan derajatnya tadi. Kemudian warna simpul berikutnya tidak berdampingan dan simpul pertama tadi warnanya masih warna merah. Kemudian kita lanjutkan dengan warna kedua dan seterusnya sampai simpul telah diwarnai. Seperti halnya dengan simpul graf bilangan. Selanjutnya pembahasan mengenai pohon. Konteks pembahasan di pohon ini dibagi 4 juga, yaitu mengenai definisi dan konsep dasar pohon. Kedua, pohon parenting dari suatu graf. Ketiga, pohon binary tree, dan binary pohon berakar atau root tree. Penelusuran atau traversal pada pohon tree traversal. Yang pembahasan yang keempat yaitu mengenai pohon keputusan, pohon ekspresi, kode Huffman, dan binary search tree. Definisi dan konsep pohon. Pohon merupakan graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit Euler atau Hamilton. Nah, di dalam pohon itu ada hutan, yaitu kumpulan pohon yang paling saling lepas. Graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit, setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Nah, kita lihat contohnya seperti di gambar ini. Ini bukan pohon karena ada lintasan antara ini. Nah, sifat-sifat pohon, misalkan G sama dengan vertex dan koma at G adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya adalah n. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah equivalent atau sebanding. Equivalent, G adalah pohon. Setiap pasang simpul di G terhubung dengan lintasan tunggal. Lintasan tunggal itu seperti ini. G tidak mengandung, di mana G terhubung dengan memiliki n-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki m sama dengan n-1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisi adalah jembatan. Contoh, sebuah pohon mempunyai 2n buah simpul berderajat 1.
3N buah simpul derajat 2, dan N buah simpul derajat 3. Tentukan banyaknya simpul dan sisi simpul pada pohon itu. Menurut hukum lemma jabat tangan, jumlah derajat semua simpul di sebuah graf adalah 2 kali jumlah sisinya. Maka 2N kali 1, 2N kali 1, 3N kali 2, 3N kali 2, ditambah N kali 3. N kali 3 sama dengan 2N. Dimana kita dapatkan hasilnya ada 11N sama dengan 2. Kali ini hasilnya 2, 6, dan 3. 11N sama dengan 2E. Dimana M sama dengan N-1, M adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul. Maka E yaitu 2N plus N min 1. N-nya min 1. Dan N 6N min 1 sama dengan N min 1. 11N sama dengan 2 kali N min 1. 12N min 1. N-nya sama dengan 2. Jumlah simpulnya yaitu 6 kali N, dimana 6 kali 2 sama dengan 12. Jumlah sisinya adalah 6N min 1. 6 kali 2 min 1 sama dengan 11. Pohon merentang pada sebuah graf sama dengan vertex, HG diubah menjadi T sama dengan V1, E1 dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya dipilih sebuah sirkuit, kemudian hapus satu sisi dari sirkuit itu. G akan tetap terhubung dengan jumlah sirkuit berkurang 1. Bila proses ini dilakukan berulang, maka sampai semua sirkuit di G akan hilang, maka G akan menjadi sebuah pohon. Contoh pada gambar di bawah ini, yaitu dari graf menjadi pohon, di mana diawali dengan penghapusan G ini dan kemudian penghapusan ini sehingga menjadi pohon. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upgraph. Merentang yang berupa pohon merentang diperoleh dari memutus sirkuit lantai dalam graf. Contoh pada gambar graf di bawah ini, di mana dari graf seperti ini akan menjadi pohon merentang yang 1, pohon merentang 2, pohon merentang 3, dan pohon merentang 4. Nah, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan komponen K mempunyai K buah hutan merentang atau spanning forest, atau kumpulan dari pohon-pohon yang merentang. Nah, selanjutnya ada aplikasi pohon merentang. Aplikasi pengaplikasian pohon merentang ini yaitu dari pemeliharaan raya, memelihara jalan-jalan seminim mungkin yang menghubungkan semua kota hingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain, dan perutian pesan pada jaringan komputer. Contohnya seperti gambar ini. Jadi penggunaan pohon merentang ini digunakan dalam menghubungkan jalan-jalan antar kota. Jadi sangat penting sekali. Nah, selanjutnya ada pohon rentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon merentang yang berbuat minimum dinamakan pohon merentang minimum spanning tree. Selanjutnya ada algoritma prime. Nah, langkah-langkahnya yaitu langkah pertama, ambil sisi dari graf yang berbuat minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, misal pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi UV tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan UV ke dalam T. Ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali. Contohnya dari graf seperti ini menghasilkan T seperti ini, dan pohon merentang yang akan dihasilkan yaitu bobotnya sebanyak 105. Ada algoritma Kruskal. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu ya teman-teman, sisi dari graf sudah terurut menaiki berdasarkan bobotannya dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah yang pertama itu T1 masih kosong, T masih kosong. Langkah 2, pilih sisi U dan V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U dan V ke dalam T.
Angka yang terakhir ulangi sebanyak 2 kali n-1. Nah, ini bedanya kalau algebra prima yaitu ulangi langkahnya sebanyak n-1, n2. Kalau yang kruskal yaitu n-1 kali. Dan membuat hasilnya itu 105. Gambar berikutnya dari graf seperti ini. Selanjutnya ada pohon berakar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Pohon dan dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akarnya. Contoh pada gambar kedua ini, pohon berakar, tanda panah pada sini dapat dibuang. Nah, dan ini B sebagai akar, S sebagai akar, dimana yang B bisa digunakan adalah E sebagai akar. Selanjutnya terminologi pada pohon berakar. Pertama itu anak, child atau children, dan orang tua parents. B dan B, C, dan D adalah anak-anak simpul A. Kita lihat B, C, dan D adalah anak simpul pada A. Nah, kalau A-nya sendiri itu orang tuanya. Nah, lintasan pertama. Lintasan path, lintasan dari atau path, lintasan dari A ke J adalah A, B, E, J. Dari A ke J yaitu A, B, E, J itu lintasannya. Panjang lintasannya A ke J adalah 3. 1, 2, 3 lintasan. Nah, selanjutnya ada saudara kandung atau sibling F adalah saudara kandung E. Tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Contoh, sibling F adalah saudara kandung E. Tetapi dia tidak bukan saudara kandung G karena beda orang tuanya. Kalau orang tua dari F dan E yaitu B, sedangkan yang G itu orang tuanya beda yaitu yaitu D, atau kita sebut dengan upah pohon atau subtree. Selanjutnya derajat. Nah, di pohon ini juga ada derajatnya. Jadi derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, derajat A adalah 3, derajat B adalah 2. Nah, lihat lagi dari contohnya. Derajat A adalah 3 jumlah anak, yaitu B, C, dan D. Nah, derajat B anaknya 2 yaitu E dan F. Derajat D 1 anak. Derajat D ada 1 anak yaitu G. Nah, derajat C 0 anaknya, tidak ada anaknya. Nah, yang selanjutnya ada down atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut dengan daun. Nah, berarti C ini disebut daun. Simpul HIJ Cl dalam M daun adalah daun. Nah, HIJ L M C dan F itu termasuk daun. Nah, sedangkan simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam, atau mempunyai anak berarti A atau B, D, G, E, K, dan A. Nah, itu. Selanjutnya ada tinggi atau height atau kedalaman, deep. Arah maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di sebelahnya memiliki tinggi 4. Contoh tingginya 4 kedalamannya. Pertama dari awal, bentuknya 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pohon berakar turut, yaitu pohon yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut. Pohon MRI. Pohon berakar yang setiap simpul cabang yang mempunyai paling banyak M buah anak disebut dengan pohon MRI. Jika M2, pohonnya disebut pohon binary. Binary tree, pohon MRI dikatakan teratur atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tempat M4 anak. M anak. Terminologi pada pohon berakar.
Pohon MRMI teratur. Jumlah daun pada pohon MRMI teratur dengan tinggi H adalah N. Jumlah seluruh simpul pada pohon MRMI teratur dengan tinggi H. Atau dirumuskan sebagai berikut ini. Selanjutnya ada pohon biner. Pohon biner merupakan pohon MRI yang M sama dengan 2. Setiap simpul memiliki cabang paling banyak 2 buah anak. Selanjutnya, pohon yang disimpulkan terletak pada bagian kiri saja atau bagian kanan saja dinamakan pohon condong atau skewered tree. Pohon biner setiap simpul yang memiliki tepat 2 buah anak kecuali simpul pada arus bawah dinamakan pohon binary pole. Contoh pada gambar yang ini. Yang ini berbeda. Mengapa? Karena arahnya yang pertama ke sini, anaknya yang kedua ke sini. Yang di sininya sama. Di sini sama. Nah, yang condong ini disebut condong ke kiri, yang ini condong ke kanan. Nah, kalau full disebut pohon binary full. Setiap anak memiliki atau condongnya sama kanan ke kiri atau seimbang. Lanjut ada pohon biner seimbang, yaitu pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi pohon kiri dan tinggi kanan seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Misalkan ini dan ini pohonnya seimbang, tapi T3 bukan pohon seimbang karena tingginya aja berbeda. Yang ini kan ada 0, 1, 2, 3. Tapi condongnya itu yang ini sama, yang ini sama, yang di sini berbeda. Karena berbeda 1 tidak apa-apa. Itu. Selanjutnya terapan pohon biner. Pohon ekspresi merupakan pohon biner dengan operator daun menyatakan operand and the simpul menyatakan operator. Pada gambar berikut, A, B, C, D, E menyatakan operand plus kali dan atau menyatakan operator. Pohon reaksi dari A plus B dikali C per D plus E. Pohon ekspresi digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang ditulis dalam notasi infix, prefix, polisnation, dan prefix inverse polisnation. Pada infix, operator berada di antara 2 buah operand. Pada prefix, operator mendahului 2 buah operand positif. Kedua operand mendahului operatornya. Contoh, infix yaitu A plus B kali C per D plus E kali plus A, B, C, D, A, B plus C, D plus garis miring. Pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Simpul menyatakan keputusan, daun menyatakan solusi. Contoh kayak ini. Daun menyatakan solusi, simpul menyatakan keputusan. Keputusan yang diambilnya itu antara 2 yang ini. Jadi solusinya, ini solusinya, ini solusinya, daun-daunnya. Pohon keputusan untuk menentukan 3 buah elemen. Kode awalan adalah himpunan kode. Misalkan kode biner sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awal dan akhir anggota yang lain. Kode awalan mempunyai pohon biner yang berkesesuaian. Di antara kiri diberi label 0, di sisi kanan diberi label 1. Sisi 0, 1. Kiri 0, 1. Keputusannya 0,1. Pohon biner dari kode prefix adalah 0,001. Keputusannya ada 001. Nah ini 001. Keputusannya 01, 10,011. Ini keputusannya atau simpulannya. Nah, selanjutnya ada kode Huffman. Digunakan untuk memaparkan data conversion. Data dilakukan dengan cara mengkodekan setiap karakter dalam pesan. Kode yang digunakan dalam kode ASCII. Jadi setiap karakter dikodekan dalam 8 bit biner. Contoh, rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A yaitu 0100
001 atau 7 kali 8 sama dengan 56 bit atau 7 bit. 56 bit. Nah, simbolnya kalau A disimbolkan dalam kode ASCII itu seperti ini. Yang B ini, dan C ini, dan D yang ini. Dengan kode Huffman, pemampatan data dapat dilakukan dengan cara berikut. Rangkaikan bit untuk ABCDA. 01, 110, hanya 13 bit. Kode untuk A, kode Huffman-nya 0. Untuk B, 110. Untuk C, 10. 111. Cara mendapatkan kode Huffman. Mula-mula, hitung kekerapan kemunculan tiap simbol di dalam teks. 1. Pilih 2 simbol dengan peluang paling kecil, B dan D. Kedua, simbol tadi dikombinasikan sebagai simpul orang tua dari B dan D, sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 ditambah 1/7 sama dengan 2/7. Selanjutnya, pilih 2 simbol berikutnya termasuk simbol baru yang mempunyai peluang terkecil, yaitu C. C peluangnya 2/7 dan BD peluangnya 2/7 juga. Lakukan hal yang sama seperti langkah yang sebelumnya sehingga didapatkan simbol baru, yaitu CBD dengan kekerapan 2/7 tambah 2/7 4/7. Prosedur yang sama dilakukan pada 2 simbol berikutnya, yaitu peluang yang terkecil yaitu 3A yaitu 3/7, di mana dan CBD itu 4/7. Simbol A, B, C, D yang merupakan akar pohon Huffman dengan peluang 3/7 tambah. Dan kita lihat di sini pohon ABCD 7/7, kiri 0, kanan 1, A-nya 3/7, CBD-nya. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Seperti itu. Pohon pencarian biner atau binary search tree atau BST ialah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu, digunakan untuk melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Kunci adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul lainnya. Semisal, kunci T1 lebih kecil dari kunci R, kunci T2 lebih besar daripada kunci R. Transversal pohon biner. Operasi dasar yang sering dilakukan pada pohon biner adalah mengunjungi transversal setiap simpul tepat 1 kali. 1. Preorder R, T1, T2. Kunjungi R1, kunjungi T2, T1 secara preorder, kunjungi T2 secara preorder. Atau kita digambarkan langkahnya seperti gambar yang ini. Selanjutnya, in order yang terdiri dari T1R, T2. Kunjungi T1 secara in order, kunjungi R, kunjungi T2 secara in order. Itu gambarnya seperti ini. Selanjutnya, post order. T1, T2, dan R dikunjungi T1 secara post order. Selanjutnya, kunjungi T2 secara post order dan kunjungi R. Dan terima kasih, ini beberapa rujukan daftar pustaka dari